F1 adalah tempat di mana persaingan itu ketat dan berat. Sehingga ketika dalam track, tidak ada yang namanya kawan. Semuanya adalah lawan karena tujuan lu balapan ialah untuk menang dan mengalahkan yang lain. Sehingga gue juga gak kaget kalau misal off track pun gak ada yang namanya tuh pertemanan tuh gak ada lah gitu. Tetapi sekarang hal itu bisa dibilang salah kan setelah melihat betapa hangat dan funnya sebuah pertemanan antar driver seperti Carl Lando, Yuki Pierre, Max Daniel, Nico Lewis. Lah, emang mereka temenan bang? Lah iyalah, dulu pas masih zaman karting dan sebelum jadi rekan tim, mereka masih besties aja tuh. Lah iya itu kan dulu, tapi setelah itu, kalau setelah itu ya masih besties dalam bikin Total Wolff Stress tapi. Intinya setelah melihat hubungan besties antara pembalap seperti yang gue sebut tadi itu membuat kita sadar bahwa off track pasti ada yang namanya pertemanan, mau itu teman biasa, besties, brotherhood, family kayak Dom Toretto ya kan. Tapi ada nih hubungan pertemanan yang menurut gue tuh spesial banget, yaitu hubungan Sebastian Vettel dengan keluarga Schumacher. Lah, sespesial apa bang? Nah, hari ini gue akan bahas hubungan spesial Sebastian Vettel dengan keluarga Schumacher. Michael Schumacher adalah pembalap yang sangat didolakan oleh banyak sekali orang, termasuk pembalap yang balapan di F1 sekarang. Gimana enggak? Pembalap yang meraih 7 kali Jurdun, menjadi pembalap tersukses dalam sejarah F1 bersama Lewis Hamilton, dan membawa Ferrari mendominasi F1, yang dimana achievement itu merupakan achievement yang untuk saat ini hanya Michael yang bisa lakukan, karena Ferrari zaman sekarang ya tetap mendominasi sih dalam juara 2 tapi. Hehehe, tiada hari tanpa gue ngerosting Ferrari ya kan? Intinya, Michael merupakan pembalap yang diidolakan oleh banyak sekali orang. Dan termasuk Asep, di mana dia merupakan pembalap asal Jerman juga, sama kayak Michael. Dari kecil, Asep selalu melihat Michael sebagai panutan, idola, dan inspirasi untuk suatu saat nanti balapan di F1, kayak dia. Dulu, Michael datang ke beberapa event balapan karting, dan di sana mereka untuk pertama kalinya ketemu. Asep yang saat itu masih muda, setelah ketemu Michael itu pasti langsung berapi-api lah, ya kan? Dan semangat lah untuk meraih impian untuk balapan di F1 sama kayak idolanya. Setelah Asep masuk ke F1, sayangnya Michael udah nggak balapan di F1 saat itu. Namun mereka sering ketemu di paddock karena Michael masih merupakan advisor tim Ferrari. Di saat itu juga mereka semakin dekat dan menjadi teman baik. Michael menyaksikan Asep yang saat itu masih rookie terus berkembang ya di F1 dari awal dia debut dan meraih kemenangan pertamanya di balapan Monza 2008. Lalu Michael kembali ke F1 di 2010 bersama Mercedes. Dan akhirnya mereka akan balapan bareng di F1 untuk pertama kalinya. Michael saat itu emang sudah tidak lagi di masa emasnya, jelas lah. Tapi dia mampu menyaksikan penerusnya yaitu Asep meraih gelar juara dunia F1 di 2010. Di situ Michael mengucapkan selamat ke Asep dan mungkin di sini Michael sadar, anak yang dulu dia temui pas 1995 sekarang udah balapan bersama dia di F1. Bukan itu aja, tapi sekarang dia adalah seorang juara dunia dan menjadi pembalap andalan Jerman saat itu. 2 tahun kemudian, mengumumkan dia akan pensiun dari F1 untuk kedua kalinya. Dan saat balapan terakhir, ya dimana saat itu Asep juga sedang berduel habis-habisan dengan Nando untuk gelar juara dunia F1 2012, Michael, yang saat itu berada di P6, mengasih Asep lewat untuk posisi ke-6 tersebut sebagai hadiah terakhir untuk teman muda Jermannya, kalau kata David Coulthard. Akhirnya, Asep menjadi juara dunia 2012 dan Michael berada di sana untuk memberikan selamat. Salah satu momen paling indah dalam hubungan mereka menurut gue, dan setelah Asep meraih gelar juara dunia F1 2013 di tahun berikutnya dan gelar F1 keempatnya dalam beruntun, Michael bilang bahwa bisa aja rekor dia nantinya akan dipecahkan oleh Asep melihat performa yang dia tunjukkan meskipun usianya masih muda. Dan kalian tahu lah kalau usianya masih muda dan sukses itu, perjalanan dia tuh juga masih panjang sebenarnya kan. Jadi menarik nih kita lihat kalau misalnya Asep beneran bisa memecahkan rekor Michael Schumacher saat itu. Bukan di F1 aja, hubungan mereka tuh juga sangat dekat karena mereka juga ikut Race of Champions dan pertama kali mereka berduet itu di 2007. Jadi mana mereka langsung membawa tim Jerman meraih juara Nations Cup. Lalu disusul lagi di tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Dan emang, mereka mendominasi Nations Cup Race of Champions kayak mereka mendominasi F1 di masanya.
Di sini juga kita melihat momen-momen friendship mereka seperti main bola, ketawa-ketawa bareng, dan lain-lain yang buat kita tuh para fans menikmatilah hubungan mereka. Apalagi pas press conference di Jerman Grand Prix 2012 ya kan, di mana mereka berdua ngeprank Kang YouTuber kita. Sunday, that's the most important period of the weekend. Tapi setelah insiden ski Michael yang membuatnya koma bahkan sampai saat ini, tentu Asep tidak bisa lagi menikmati momen-momen itu bersamanya. Tentu sampai sekarang kita masih terus mendoakan yang terbaik untuk Michael dan keluarganya, dan kita tuh berharap bahwa ada sebuah keajaiban di mana momen-momen Asep dengannya dapat terulang lagi di masa depan. Dan pas 2015 ketika dia pindah ke Ferrari, dia bilang bahwa Ferrari adalah tim impiannya saat kecil karena dulu dia selalu melihat Michael di mobil merah yang sama menang terus mendominasi F1, dan sekarang dia akan mengendarai mobil merah yang sama dan berharap dia bisa meraih hal yang sama kayak idola dan temannya itu. Ketika dia menang untuk pertama kalinya, dia terlihat begitu emosional apalagi saat lagu kebangsaan Jerman dan Italia dimainkan. Karena dua lagu kebangsaan itu sering kita dengar saat Michael mendominasi F1 dulu bersama Ferrari. Kita para fans saja juga ikut emosional lah pastinya. Di 2015, Asep menjuarai Race of Champions untuk pertama kalinya, dan di 2017, dia dengan solo mode menjuarai Nations Cup untuk tim Jerman. Karena saat itu Pascal mengalami crash dan cedera. Sehingga dia harus solo nge-carry tim Jerman dan wow, solo aja bisa juara, emangnya edan lah Asep ini. Dan dia juga berbicara tentang Michael saat itu, setelah memenangkan gelar Nations Cup 2017 tersebut untuk tim Jerman. Nah, saking dekatnya Asep dengan Michael, dia juga dekat dengan anaknya, yaitu Mick Schumacher. Perjalanan Mick sebagai pembalap tuh dapat dikatakan nggak mudah coy. Udah surname yang bawa beban yang cukup besar, sampai-sampai dia dulu sempat menggunakan surname ibunya agar tidak memancing para perhatian orang-orang kalau dia itu adalah anak dari Michael Schumacher, juara dunia 7 kali F1. Lalu dia dan sekeluarga juga terpukul dengan insiden ski Michael yang dimana dia nggak bisa membantu Mick dalam karir balapannya. Tapi disinilah peran Asep dimulai. Sama kayak Michael dulu ke Asep, Asep sekarang juga akan membantu Mick dalam karir balapannya. Dari zaman feeder series sampai sekarang, Mick sering bilang bahwa Asep selalu terbuka untuk membantunya. Bahkan Mick sendiri sering bilang bahwa saya melihat Asep seperti Asep melihat ayah saya. Dan dari sini aja para fans sudah menghabiskan satu box tisu dalam 1 menit. Asep sendiri juga melihat diri Michael dalam Mick, jadi hubungan mereka tuh akan sama spesialnya kayak hubungan dia dengan Michael. Setelah Mick bergabung ke F1 2021, kita akan melihat nama Vettel dan Schumacher kembali balapan bersama. Selama 2 tahun di F1, Asep juga selalu membantu Mick agar dia bisa menjadi pembalap yang sama hebatnya kayak dirinya sendiri dan bapaknya tentunya. Walaupun belum terlihat, tapi perjalanan Mick tuh masih panjang dan semoga aja dia bisa membuktikan potensi sebenarnya di F1 ketika dia comeback nanti. Mereka juga ikut serta untuk tim Jerman di Race of Champions 2019 dan 2022 sama kayak dulu Asep dengan Michael, dan di 2023 mereka akan kembali memperkuat tim Jerman dan semoga aja mereka bisa membawa gelar juara kembali untuk tim Jerman. Yang bikin hubungan Asep dengan keluarga Schumacher ini spesial adalah hubungan ini dimulai dari Asep masih kecil sampai sekarang. Dari Michael yang menjadi idola sekaligus mentor Asep, sampai Asep yang sekarang menjadi mentor untuk Mick. Ibarat kayak memberikan torch ke generasi selanjutnya. Siapa tahu ya kan, suatu saat nanti Mick akan melakukan hal yang sama ke anak Asep. Mengingat Mick juga dekat dengan keluarganya. Kita lihat aja ke depannya gimana, dan menurut gua sejauh ini gak akan ada yang bisa mengalahkan hubungan sespesial Sebastian Vettel dengan keluarga Schumacher dalam dunia F1. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar apa momen Vettel Schumacher favorit kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gua ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.